Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku? Sehat selalu? Salam sehat untuk kalian semua. Kita berjumpa lagi pada buku ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang IPS. IPS kali ini tentunya belum kalian pelajari di kelas 5. Hari ini kita akan mempelajari KG 3.1, mengidentifikasi karakteristik keadaan geografi, kehidupan sosial budaya, ekonomi di wilayah ASEAN. Nah, ASEAN itu apa? Mari kita pelajari. Kita akan mempelajari kondisi geografis ASEAN. Kalau berkaitan kondisi geografis itu apa? Pengertian dari kondisi geografis adalah geografis berhubungan dengan keadaan alamnya. ASEAN itu apa? ASEAN adalah suatu benua yang ada di dunia ini. Salah satunya ada beberapa benua yang ada di dunia ini. Ada benua Eropa, kalian mesti pernah dengar, Amerika, Australia, Afrika, dan Asia. Asia dibagi beberapa, ada Asia Tenggara yang disebut ASEAN yang kita akan pelajari, Asia Timur, dan Asia Selatan, dan sebagainya. Kali ini kita fokus mempelajari tentang Asia Tenggara yang sering disebut namanya dengan nama ASEAN. Kita fokus pada kondisi geografis terlebih dahulu, anak-anakku. Lihatlah pada peta. Inilah kondisi geografis ASEAN. Inilah wilayah ASEAN yang akan kita pelajari. Pertama, kalau kita lihat dari kondisi astronomi, ASEAN terletak di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Apa sih manfaatnya dari letak astronomi itu, Bu? Kalau letak astronomi mesti sudah kita pelajari di kelas 5 bahwa sangat berpengaruh pada iklim suatu negara. Kalau kita lihat, kita fokus pada letak geografis. Bagaimana geografis Asia Tenggara? Kita lihat dulu batas-batasnya. Kita lihat batas sebelah utara. Ingat ya, kalau di peta, kalau atas adalah utara. Utara di sini ada Cina, negara Cina ini putih, bukan termasuk wilayah Asia Tenggara, Mas Beni. Kemudian ada Samudra Pasifik. Ini adalah batas dari sebelah utara, sebelah selatan. Nah, ini ada Samudra Hindia. Di sini ada suatu benua, yaitu benua Australia. Sebelah timur ini ada negara Papua ini dan Samudra Pasifik tentunya. Sebelah barat, kita lihat di sini ada Samudra Hindia. Anak-anakku, kalau di peta ini ada lanjutannya, yaitu di sini adalah Asia Selatan. Ini adalah batas-batas dari negara Asia Tenggara. Coba ya, anak ya. Anak-anakku, secara garis besar kondisi wilayah negara Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara terbagi menjadi dua, yaitu yang dinamakan wilayah semenanjung dan wilayah kepulauan. Negara-negara yang memiliki wilayah kepulauan. Apa sih semenanjung itu, Bu? Semenanjung adalah suatu daratan luas. Ini daratan luas yang terdiri dari beberapa negara. Berarti di Asia Tenggara ada beberapa negara yang disebut negara semenanjung, yang sering dinamakan Semenanjung Malaya. Negara mana saja itu? 1. Myanmar, 2. Thailand, 3. Laos, 4.
4 Kamboja, 5 Vietnam, 6 Malaysia Barat. Untuk memudahkan kalian memahami caranya, trik gue nih untuk menghafalkan, kalian harus ngerti. Oh, paling sini, paling barat tuh negara mana toh? Myanmar. Sebelahnya mana toh? Thailand. Sebelahnya atas mana? Laos. Sebelah bawahnya mana? Kamboja. Sebelahnya mana? Vietnam. Paling sini adalah Malaysia. Ada pertanyaan. Di sini ada negara Singapura. Masuk wilayah Semenanjung tidak, Win? Wilayah Singapura ini tidak termasuk Semenanjung. Karena antara Malaysia dan Singapura itu dibatasi oleh laut, bukan suatu kesatuan. Gitu ya, Nak ya. Yang kedua, bahwa negara-negara di Asia Tenggara ini selain ada wilayah Semenanjung, ada yang menamakan negara kepulauan. Negara kepulauan itu mana saja? 1. Ini negara kepulauan itu mana? Sebentar. Apa sih yang dinamakan kepulauan? Kepulauan adalah suatu wilayah yang negara itu terdiri dari pulau-pulau, jadi dibatasi oleh laut. Lihat ini, Malaysia Timur ini banyak sekali laut-laut, sehingga di Malaysia Timur ini dinamakan negara kepulauan. Malaysia merupakan negara kepulauan. Yang kedua, Brunei. Coba kita lihat Brunei. Brunei ini juga terdiri banyak sekali laut-lautnya, terdiri beberapa pulau, sehingga Brunei juga dinamakan negara kepulauan. Oke. Nah, Filipina, jelas ya, Nak? Filipina terdiri dari beberapa yang pulaunya sangat kelihatan, sehingga disebut negara kepulauan. Indonesia tentunya disebut juga negara kepulauan. Ya, tadi ada beberapa kepulauan, ada Filipina, Indonesia, kemudian Malaysia, kemudian ada Brunei. Yang tadi di bawah tadi ini ada satu negara di bawah Malaysia, yaitu Singapura. Singapura juga ada, merupakan negara kepulauan. Ini lihat, Nak. Ini batas batangnya, sehingga di Singapura merupakan negara kepulauan. Tapi perlu kalian perhatikan, anak-anakku, ada suatu negara yang memiliki 2 wilayah, yaitu Semenanjung dan kepulauan. Negara mana itu? Malaysia. Malaysia ada 2 wilayah, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur tadi. Yang Malaysia Barat itu masuk negara Semenanjung, yang Malaysia Timur masuk negara wilayah kepulauan. Bisa dipahami? Ya, bahwa di Asia Tenggara kondisi geografinya ada 2 wilayah, kondisi geografi ada 2, yaitu Semenanjung dan kepulauan. Bisa paham? Oke, kita lanjut selanjutnya. Anak-anakku, untuk kondisi geografis, karakteristik yang terpenting, ini hanya mengajarkan yang penting, yang menonjol di negara ASEAN adalah yang pertama. Coba lihat negara-negara yang dilalui Sungai Mekong. Nah, lihat ini, biru-biru ini ada namanya Sungai Mekong. Sampai sini, lo coba lihat. Inilah beberapa negara yang dilalui Sungai Mekong. Negara mana saja itu? Jelas Cina. Cina bukan masuk Asia Tenggara, berarti bukan Asia Tenggara. Yang kedua mana? Laos. Kemudian ini negara mana? Laos. Thailand masuk, nah ini Thailand. Kamboja dan bermuara di Vietnam. Inilah sungai-sungai yang di
dialiri Sungai Mekong. Perlu kita ketahui bahwa Sungai Mekong itu merupakan sungai yang alirannya sangat panjang, dan ini merupakan yang sangat penting sekali di Asia Tenggara. Dengan adanya Sungai Mekong ini, pengaruh terhadap ekonominya, bahwa sebagian dari negara-negara Asia Tenggara itu memiliki kegiatan ekonomi agraris atau di bidang pertanian. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut ya nak ya. Oke. Thailand anak-anakku. Thailand selain di sebelah sini dialiri Sungai Mekong, Thailand juga di dataran rendah ini dialiri oleh sungai yang namanya Sopraya. Apa akibatnya? Karena dilalui oleh sungai Sopraya ini, maka daerah Thailand ini di sekitar ini sehingga merupakan daerah yang sangat-sangat subur. Apa dampaknya ini? Dampaknya di Thailand ini teman-teman, satu-satunya negara penghasil padi atau beras terbesar di Asia Tenggara, sehingga Thailand ini disebut sebagai negara lumbung padi Asia. Jadi ada sungai-sungai yang sangat penting vital bagi negara-negara di Asia Tenggara. Satu, Sungai Mekong. Dua, Sungai Sopraya. Yang ketiga anak-anakku, di Myanmar ini ada sungai juga yang sangat mempengaruhi kehidupan pertaniannya, yaitu Sungai Irrawaddy. Begitu paham? Oke, selanjutnya anak-anakku, pada garis besarnya ASEAN, kondisi wilayah ASEAN itu ada dua yang harus kalian pahami, yaitu berupa semenanjung. Negara mana saja kalian tadi sudah paham ya, dan negara kepulauan, itu kondisi wilayahnya. Kemudian yang kedua yang harus kalian pahami, bahwa ada satu negara yang memiliki kondisi wilayah yang berbeda. Negara mana itu? Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Karena Malaysia Barat masuk semenanjung, Malaysia Timur masuk wilayah negara kepulauan. Itu dari kondisi wilayahnya. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa, oke ya. Kemudian dari kondisi geografisnya yang sangat mempengaruhi negara, ada dua tadi, yaitu Sungai Mekong yang dilalui, yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara, yang bisa mempengaruhi aktivitas kegiatan ekonominya. Kemudian Sungai Irrawaddy di Myanmar dan Sungai Sopraya di Thailand. Sehingga di Thailand ada dua sungai, Sungai Sopraya dan Sungai Mekong. Anak-anakku, yang tidak kalah pentingnya adalah wilayah Asia Tenggara. Ini tadi itu ada berapa negara toh? 1 Myanmar, 2 Thailand, 3 Laos, 4 Kamboja, 5 Vietnam, 6 Filipina, 7 Malaysia, 8 Singapura, 9 Indonesia, 10 Brunei. Itu adalah yang sudah masuk di dalam Asia Tenggara. Tapi ada satu negara anak-anakku yang itu berada di wilayah Asia Tenggara, di kawasan Asia Tenggara, tapi belum masuk ASEAN. Negara mana itu? Yaitu negara Timor Leste. Kenapa belum masuk ASEAN, Bu? Belum, karena dalam ASEAN itu ada ketentuan-ketentuan untuk menjadi anggota ASEAN. Ada aturan-aturan. Nah, Timor Leste itu baru dalam proses.
sukses. Coba sebentar, kalau kita amati, anak sebagai kesimpulan, coba kita lihat amati. Kira-kira di Asia Tenggara ini, negara paling luas di Asia Tenggara itu mana? Nih, yaitu negara Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Sebaliknya, kalau negara terkecil, coba kita amati. Yang terkecil mana ya? Kalian lihat Singapura enggak? Inilah negara terkecil di Singapura. Tapi jangan salah, meskipun Singapura ini merupakan negara yang kecil, dia merupakan negara terkaya di Asia Tenggara. Loh, kok bisa begini? Bisa. Karena walaupun Singapura merupakan negara yang kecil, tapi ini merupakan jalur perdagangan, sehingga Singapura mengembangkan menjadi kota pelabuhan, kota transit. Mereka tidak mengembangkan di bidang pertanian, tetapi memanfaatkan alam sebagai negara transit. Satu lagi, kalau kita lihat dari peta, ada wilayah-wilayah negara yang langsung berbatasan daratan dengan Indonesia. Negara mana itu? 1, Papua Nugini. 2, Malaysia Timur, berbatasan langsung daratan dengan Indonesia. Sampai di sini anak-anakku, bisa dipahami? Bismillah, semoga bisa dipahami. Setelah ini kalian kerjakan di aktivitas siswa yang sudah Beni bagikan di lembar kerja yang kemarin hari Sabtu dibagikan. Begitu anak-anakku, tolong dipelajari, tolong dibaca. Insya Allah dengan kalian membaca dan memahami, kalian pasti bisa. Gitu ya. Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua. Dan